Setiap desa memiliki cerita, namun tidak semua cerita berhasil diwariskan kepada generasi berikutnya. Desa Kotapari adalah sebuah desa pesisir di Kecamatan Pantai Cermin, menyimpan sejarah yang mulai terlupakan. Melalui program Digi Museum Kotapari, kami berupaya menelusuri kembali jejak sejarah tersebut dan mengabadikannya dalam bentuk digital. Langkah pertama kami yaitu menjalin kerjasama dengan SMA Negeri 1 Pantai Cermin sebagai mitra pelaksanaan program kerja, karena sekolah menjadi sasaran utama sebagai pewaris sejarah desanya. Hasil wawancara yang kami lakukan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mengetahui asal-usul nama daerah Desa Kotapari, dan juga mereka belum pernah mempelajari sejarah desa mereka sendiri. Oleh karena itu, temuan itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya program digital museum yang akan kami lakukan. Halo, perkenalkan nama kakak Natasha, kakak mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Medan. Nah, kebetulan kakak KKN-nya itu di Desa Kotapari di tempat. Nah, jadi kakak di sini mau wawancarai kamu. Oh, sebelumnya nama kamu siapa? Nama aku Pinjak. Senja ya. Oke, sebelumnya kakak mau nanya-nanya sedikit nih tentang sejarah Desa Kotapari. Kamu tahu nggak sejarah Desa Kotapari gitu? Kurang tahu sih kak. Oh, kurang tahu, pernah nggak nanya sama orang tuanya, keluarga tentang kenapa sih Desa Kotapari itu dinamai Kotapari? Nggak pernah sih. Nah, ya, kalau misalnya kakak ada seminar nih di sini tentang sejarah Desa Kotapari, kami kemudian mewawancarai Kepala Desa Kotapari untuk memperoleh informasi mengenai sejarah desa, kondisi wilayah, dan perkembangan budaya hingga perkembangan generasi muda saat ini. Turun dari Gajah Mada. Jadi dia kampungnya dari Sulawesi sana, dari Pari-Pari. Nah, itu jadi kebetulan kapalnya itu terdampar di panti. Karena Untuk memastikan informasi yang kami peroleh memiliki dasar yang kuat, kami melanjutkan pencarian ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai serta Perpustakaan Daerah Serdang Bedagai. Kami juga berdiskusi dengan Bapak Agung dari bidang kebudayaan untuk memperoleh referensi sejarah dan budaya Desa Kotapari. 3 orang. Nah, yang di sana mulai kapan? Udah dari mulai bulan. Sejarah tidak hanya disimpan dalam arsip, tetapi juga dalam ingatan masyarakat. Oleh karena itu, kami mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Syafi'i Harahap, untuk menggali cerita, budaya, tradisi yang diwariskan secara lisan. Bapak, kalau Kotapari itu ada tiga yang saya dapat waktu itu cari, tapi saya curang cari mana yang paling enak. Saya mau berdongeng kan, mau berlegenda itu kan, kita juga bilang apanya ceritanya itu, yang kisahnya itu kira-kira yang menarik sehingga anak-anak hebat, tapi dasarnya itu juga dari kita orang tua itu. Nah, jadi kalau ceritanya dulu, kalau cerita yang sebenarnya yang saya dapat mula-mula, satu katanya dulu tuh di laut ini, lepas Cermin ini banyak kali kan pari. Jadi dua dusun di Kota Pari, di Kampung Pari itu satu. Yang kedua, ada orang bilang dulu waktu zaman Portugis belum ada layar ini, sebelum zaman Belanda kan. Jadi kalau pelaut yang dengar itu, pelaut yang paling hebat itu orang dari Makassar kan. Pelaut dari Makassar itu terkenal itu kan. Perampoknya apa ya semua dari situ kan. Kalau pelaut itu di Nusantara ini orang Makassar itu lah. Jadi orang di Makassar itu dia pergi melaut sampai sini. Sampai di sini kan jauh kan, jadi dampaknya lah satu pulau di situ. Ada namanya pulau, kalau ada cerita itu mungkin ada saya masuk itu. Ada namanya pulaunya itu Pulau Berhala. Kami juga mendengarkan cerita masyarakat pesisir sebagai pelaku sejarah yang hidup berdampingan dengan pesisir. Dari mereka lah kami memperoleh
berbagai cerita mengenai kawasan pesisir serta kehidupan mereka. Jadi kami mau nanya-nanya Bu, itu tentang pantai daerah sini itu. Sebutnya nama Ibu? Apa ya? Mariana Lubis. Pantai ini Ibu yang ngurus dari pertama kali berdiri atau gimana? Itu berdirinya tahun berapa Bu? 2004. Kalau di daerah sini tuh masyarakat sering melakukan tradisi budaya atau gimana nggak Bu di daerah pantai ini? Budaya tidak mah. Tradisi sakral gitu atau apa gitu? Kalau untuk foto-foto lama pantai ini nggak ada ya? Foto lama misalnya dari pertama berdiri gitu? Yang ini lah baru-baru ini tapi aku nggak pandai nyari yang di HP tuh. Nama pantainya Kuala Kuala Dewi. Dewi. Nah itu terinspirasi dari apa Bu? Yang kamu yang bikin aku yang Oh, tahu ada nama keluarga di nggak ada latar belakang kayak sejarah juga Bu untuk berdirinya pantai. Untuk berdirinya pantai ini nggak ada sejarahnya gitu atau sejarahnya kayak mana ya? Memang dulunya ditimbun, dulu kan laut, timbunnya ke pantai, jadi tambah dia nggak jadi jadi solusinya itu. dulunya timbun. Ini kan malah kan kayak kesana dulunya pertama timbun. Perjalanan masih terus berlanjut. Setiap wawancara, cerita, dan arsip yang kami kumpulkan akan menjadi bagian dari Digi Museum. Sebuah museum digital yang diharapkan mampu menyimpan sejarah desa agar tetap dikenal dan hidup oleh generasi mendatang.